kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai kamu sekalian sampai selamanya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kita dalam melakukan aktivitas tugas tanggung jawab satu hari ini. Dan pada hari ini terimalah salam dari kami. Selamat ulang tahun secara khusus bagi semua jemaat HKBP. Selamat ulang tahun yang ke-160 tahun bagi HKBP. 160 tahun adalah perjalanan yang panjang. Maka pada saat ini ada masa dan saat bagi kita untuk duduk merenung sebentar, yaitu melakukan evaluasi dan menghitung berkat Tuhan selama 160 tahun untuk kita mengetahui posisi kita di mana pada saat ini. Dan pada saat ini tentu kita akan berseru Ebenezer, hingga di sini Tuhan menyertai HKBP, hingga di sini Tuhan menyertai kita. Dan bila hingga di sini Tuhan telah menyertai kita, kemanakah arah perjalanan kita besok? Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, membantu kita di dalam perenungan hari ini, mari kita dengarkan firman Tuhan, yaitu dari Lukas 10 ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini sangat tepat bagi kita untuk merenung seperti kata pengantar yang sudah saya sampaikan tadi. Setelah 160 tahun HKBP hadir di Tanah Batak dan kemudian menyebar ke seluruh Nusantara, bahkan ke seluruh dunia, di manakah posisi gereja saat ini? Apakah gereja sudah betul-betul mencari alat Tuhan untuk menyatakan kemuliaan dan mencari alat Tuhan menjadi saluran berkat bagi semua jemaat? Dan apakah gereja di dalam kehadirannya betul-betul mencari tempat persekutuan untuk memuliakan Tuhan? Dan apakah gereja HKBP sudah membuahkan buah-buah yang baik, menjadi berkat bagi banyak orang, dan menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan? Mari kita renungkan masing-masing, dan kita temukan jawabannya di dalam kontemplasi pribadi kita masing-masing. Selanjutnya pertanyaannya bagi kita sekarang, setelah sekian lama kita menjadi Kristen atau orang yang percaya, ada yang masih 5 tahun, masih anak sekolah minggu, ada yang sudah 20, ada yang sudah 60, ada yang 70, ada yang 80, mungkin ada yang di atasnya. Hari ini kita mari merenung, di manakah posisi kita sebagai orang percaya? Bagaimana perjalanan hidup kita sebagai orang percaya, sebagai pribadi, baik di tengah keluarga dan persekutuan gereja? Buah apa yang kita buahkan? Apakah kita sudah menjadi berkat atau menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan? Atau jangan-jangan semua peribadahan kita yang kita lakukan selama ini hanya untuk mengejar sebuah kesenangan pribadi, kebanggaan pribadi, maka dari sana kita berbangga sebagai orang-orang yang percaya, orang yang taat beribadah. Atau hanya membanggakan berbagai talenta yang kita terima, baik puji-pujian, baik juga kuasa kita bernubuat, atau semua karya-karya yang telah kita persembahkan di gereja. Hari ini kita diajar oleh firman Tuhan dengan berkata, namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu terdaftar di surga. Kebanggaan kita sebagai orang percaya bukan kebanggaan karena kita sudah banyak berbuat di dalam kehidupan di dunia. Kebanggaan kita sebagai orang percaya bukan kebanggaan karena kita diberikan talenta lebih daripada orang-orang yang lain, termasuk talenta atau karunia roh untuk menaklukkan roh-roh jahat. Karena segala pemberian Tuhan itu bukan untuk disombongkan, bukan untuk kita banggakan secara pribadi, tetapi talenta dan pemberian karunia-karunia roh yang diberikan kepada kita, kita pakai hanya untuk satu tujuan, memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang banyak.
Dan tujuan utama dari semua peribadahan bukanlah festival rohani, mempertontonkan kesalehan kita kepada kalangan orang banyak, tetapi sekali lagi hanya untuk satu tujuan, supaya nama kita tercatat di dalam kerajaan Allah. Maka apapun talenta yang diberikan Tuhan, berapapun umur yang diberikan Tuhan kepada kita sekarang ini, dan apapun tugas pekerjaan, apapun yang menjadi profesi kita, mari kita pakai semuanya itu menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk berbangga diri. Dan demikian juga HKBP ketika mencapai usia pelayanan 160 tahun, tidak perlu kita berbangga bahwa HKBP masih dapat bertahan. Tetapi kita mau diingatkan bahwa melalui gereja HKBP, kita mau bersekutu dan di sana berdoa bersama agar semua jemaat dan majelis HKBP sampai kepada pimpinan pusat, namanya semua terdaftar di dalam kerajaan Allah. Selamat berbangga di dalam Tuhan. Selamat memakai karunia-karunia roh yang diberikan untuk kemuliaan Tuhan. Dan bersukacitalah bila namamu sudah terdaftar dalam kerajaan surga. Selamat memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.